Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, beserta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Erlina Wangkus Maratih akan menyampaikan seminar kasus dengan judul Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Nyonya T usia 38 tahun, G2P1AB0AH1 usia kehamilan 23 minggu 3 hari dengan kehamilan risiko sangat tinggi pada tanggal 24 April 2020 di rumah pasien. Salah satu penentu derajat kesehatan bangsa adalah angka kematian ibu. Seperti yang sudah kita tahu, banyak media massa maupun platform di tiap institusi pendidikan yang menyebutkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia ini masih cukup tinggi. Menurut data yang diperoleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hingga tahun 2019, AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini sudah mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 hingga tahun 2019, akan tetapi capaian ini belum sesuai dengan target Millennium Development Goals tahun 2015 yang diharapkan AKI dapat turun hingga angka 102 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa penyebab. Di antaranya adalah keadaan ibu dengan 4T, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering melahirkan, serta terlalu dekat jaraknya antar kelahiran satu dengan yang lainnya. Keadaan ini dapat menyebabkan komplikasi bagi ibu dan janin hingga dapat menyumbangkan angka kematian yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari ditulisnya laporan seminar kasus ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui cara penanganan serta mengembangkan pola pikir dalam memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil dengan risiko sangat tinggi. Diharapkan pula setelah melakukan studi kasus secara langsung dengan pasien, mahasiswa dapat melakukan pengkajian data dasar, melakukan interpretasi data dasar pada pasien, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin terjadi, menentukan kebutuhan tindakan segera, merencanakan asuhan kebidanan yang menyeluruh, melakukan penata laksanaan, serta melakukan evaluasi. Diharapkan kepada tenaga kesehatan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu dapat memberikan asuhan kebidanan yang tepat, cepat, dan komprehensif terutama pada ibu hamil dengan risiko sangat tinggi. Bagi mahasiswa, diharapkan mampu melakukan dan dapat mengaplikasikan teori yang didapat dari proses pembelajaran di kampus, serta menambah wawasan dan kemampuan saat menangani pasien dengan kasus yang sama. Bagi klien, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perawatan pada ibu hamil dengan risiko tinggi. Konsep dasar kehamilan. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional. Kehamilan berlangsung dalam 3 trimester. Trimester 1 berlangsung dalam 13 minggu, trimester kedua dimulai dari usia 14 hingga 27 minggu, dan trimester ketiga yaitu pada minggu ke-28 hingga minggu ke-40. Dalam pedoman ANC terpadu, tercantum standar pelayanan 10T, yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan ibu, pemeriksaan tekanan darah, menilai status gizi, yaitu dengan mengukur lingkar lengan atas, pemeriksaan puncak rahim atau tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, screening status imunisasi tetanus, dan diberikan imunisasi tetanus toksoid apabila diperlukan. Kemudian, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, tes laboratorium rutin dan khusus, tata laksana kasus, serta temu wicara atau konseling.
Kehamilan resiko sangat tinggi merupakan kehamilan dengan adanya kondisi yang dapat menambah resiko terjadinya kelainan atau ancaman bahaya pada ibu dan janin. Adapun penyebab dari kehamilan resiko tinggi adalah kondisi ibu terlalu tua saat hamil, terlalu muda saat hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan. Usaha yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya adalah inovasi yang dilakukan oleh Dr. Puji Rohyati, yaitu dengan menggunakan kartu skor yang digunakan sebagai alat screening antenatal berbasis keluarga untuk menemukan faktor risiko ibu hamil. Adapun kelompok risiko yaitu kelompok risiko rendah, skor 2, dilambangkan dengan warna hijau, kehamilan risiko tinggi, skor 6 hingga 10 dilambangkan dengan warna kuning, dan kehamilan risiko sangat tinggi, skor lebih dari atau sama dengan 12, dilambangkan dengan warna merah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, dilaporkan bahwa pertama kali pada 31 Desember 2019, COVID-19 merupakan wabah yang sedang mewabah hampir di seluruh dunia. Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia merekomendasikan agar dokter dan petugas medis lainnya untuk selalu melakukan anamnesis tentang riwayat perjalanan seorang ibu hamil dengan gejala demam dan infeksi saluran pernafasan. Selain itu, untuk meningkatkan pencegahan infeksi, dan akan lebih baik jika membuat janji temu agar tidak terjadi penumpukan pasien di pelayanan kesehatan. Kemudian untuk rekomendasi dari WHO adalah pelayanan antenatal sebisa mungkin memprioritaskan kehamilan berisiko tinggi dan kehamilan di paruh kedua untuk melakukan ANC. Lalu, tidak lupa untuk melakukan pencegahan infeksi, serta dapat pula tinjauan kasus. Asuhan kebidanan ini dilakukan pada tanggal 24 April tahun 2020 melalui media WhatsApp dan juga tatap muka langsung. Nyonya T berusia 38 tahun, agama Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia, pendidikan terakhir SLTA. Saat ini bekerja sebagai karyawan swasta beralamat di Pedes RT 02 Argomulyo Dayu, Bantul. Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan apapun. Menstruasi pada usia 12 tahun, siklus 28 hari teratur, lama 7 hari, darah encer, tidak keputihan, bau darah khas darah menstruasi, tidak dismenor, dalam 1 hari ganti pembalut 3 kali. HPHT tanggal 12 bulan 11 tahun 2019, HPL tanggal 19 bulan 8 tahun 2020, ANC sejak umur kehamilan 5+1 minggu di PMB Umi Latifah. Periksa kehamilan 4 kali pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 2. Pergerakan janin yang dirasakan pertama kali pada usia kehamilan 16 minggu, pergerakan janin dalam 12 jam terakhir 10 kali. Untuk di trimester 1, ibu mengatakan tidak keluhannya berupa mual dan pusing. Trimester 2 tidak ada keluhan. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ibu makan 5 kali per hari. Macamnya ada nasi, sayur, lauk buah, biskuit, roti. Porsi 1 porsi sedang per makan, tidak ada keluhan. Minum 8-10 kali per hari. Yang dikonsumsi berupa air putih, susu, kemudian ada minuman sarang burung walet. Total kurang lebih ada 2,5 liter cairan per hari. Untuk BAB 1 kali per hari, BAK 6-8 kali per hari. BAB dan BAK ini juga tidak ada keluhan. Ibu sehari-hari bekerja dan juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Malam tidur 8 jam. Kemudian untuk personal hygiene mandi 2 kali.
kebiasaan membersihkan alat kelamin setiap mandi atau setelah BAB dan BAK. Dalam satu hari bisa ganti pakaian dalam 3 kali dan menggunakan katun. TT1 diperoleh saat SD, TT2 saat SD, TT3 ini TT3 saat jatin pernikahan pertama, untuk TT4 pada saat hamil pertama. Ibu pernah melahirkan pada tanggal 15 April tahun 1998, bayi aterem persalinan spontan tulang bidan. Ibu dan bayi tidak ada komplikasi, jenis kelamin perempuan, berat lahir bayi 3.600 gram, menyusui dan tidak ada komplikasi. Ibu KB-nya suntik progestin, kemudian untuk riwayat kesehatan baik dari ibu dan keluarga tidak ada atau tidak sedang menderita penyakit sistemik apapun, tidak ada riwayat keturunan kembar, tidak ada alergi, obat, makanan ataupun zat lain. Untuk data objektif secara umum, TTV dalam batas normal, tinggi badan 156 cm, BB 55 sebelum hamil, sekarang 58 kg, IMT 22,6, LLA 26 cm. Tidak terdapat odema wajah, tidak nampak kloasma gravidarum, mata ibu simetris, sklera bersih, konjungtiva kemerahan, tidak ada sekret, mulut simetris, tidak ada luka, bibir lembab, tidak karies gigi, lidah bersih, tidak ada leher, tidak ada kekakuan, tidak ada pembasaran kelenjar limfe, tiroid, vena jugularis tidak teraba. Kemudian untuk payudara bentuk simetris, areola mamae kehitaman, puting susu menonjol, kolostrum belum keluar. Abdomen saat dilakukan palpasi abdomen saat dilakukan observasi terlihat bulat memanjang, tidak ada bekas luka, tidak nampak striae gravidarum. Pada saat dilakukan palpasi Leopold 1 TFU, satu jari di bawah pusat teraba belok teman. Ekstremitas tidak odem, tidak varises, pergerakan bebas, kuku bersih, berwarna merah muda. Untuk pemeriksaan penunjang HB 14 gram per dl. Untuk pemeriksaan lab PITC HBS AG sifilis ini hasilnya adalah non reaktif. Analisa Nyonya T usia 38 tahun, G2P1AB0AH1UK 23 plus 3 minggu dengan kehamilan risiko sangat tinggi. Masalah yang ibu miliki adalah usia ibu lebih dari 35 tahun, mengandung pertama kali pada saat berusia kurang dari 16 tahun, dan jarak kehamilan pertama dengan kehamilan saat ini kurang lebih 22 tahun. Diagnosa potensial perdarahan, BBLR, preeklamsi, eklamsi maupun permasalahan lainnya. Kemudian saat ini membutuhkan KIE mengenai kehamilan risiko sangat tinggi. Adapun penata laksanaan yang diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan bahwa ibu dalam keadaan baik, kemudian memberikan KIE kepada ibu dan keluarga mengenai pemenuhan nutrisi ibu hamil, lalu memberikan KIE mengenai kebersihan diri, memberikan KIE mengenai ketidaknyamanan pada trimester 2, memberikan KIE pada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan, lalu menjelaskan kepada ibu dan keluarga berdasarkan kehamilan yang lalu, ibu merupakan kelompok kehamilan risiko sangat tinggi. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk melahirkan di rumah sakit, meskipun ibu tidak ada riwayat penyakit maupun riwayat obstetrik jelek. Lalu memberikan pula KIE mengenai pencegahan infeksi COVID-19 dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan apabila ibu ingin memeriksakan kehamilan sebaiknya dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan atau membuat janji temu sehingga dapat menghindari antrian panjang dan kerumunan orang. Untuk pembahasannya, Nyonya T melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali pada trimester pertama, dan di
bulan trimester 2, Ibu melakukan kunjungan sebanyak 2 kali. Hal ini sudah sesuai dengan standar waktu pelayanan antenatal menurut Kemenkes RI tahun 2010. Kemudian, dari data objektif yang menjadi titik berat adalah yaitu penambahan berat badan ibu. Hingga kehamilan usia 23 lebih 3 minggu ini, penambahan berat ibu masih di angka 3 kg. Akan tetapi mungkin hal ini dapat terjadi karena mungkin ibu melakukan aktivitas yang cukup banyak juga, karena ibu juga masih bekerja. Pada pemeriksaan laboratorium sederhana, HB ibu adalah 14 gram per dl. Menurut Prawiro Harjo, keadaan ini normal bagi ibu hamil. Kehamilan ini merupakan kehamilan risiko sangat tinggi karena menurut perhitungan menggunakan skor Puji Rohayati menunjukkan skor 14. Menurut Puji Rohayati, kehamilan dengan risiko sangat tinggi ini perlu dilakukan intervensi oleh berbagai tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter, maupun tempat pelayanan kesehatan, agar tidak terjadi komplikasi pada ibu dan bayi. Berikut adalah kesimpulannya. Diharapkan mahasiswa agar lebih menguasai materi dan mampu mengaplikasikan sehingga saat terjadi masalah dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian untuk bidan, yaitu diharapkan bidan mampu melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil serta melakukan pengkajian teliti sehingga dapat dilakukan asuhan dan penanganan segera jika terjadi komplikasi. Terima kasih.